Halo semuanya, perkenalkan saya Yusuf Tambunan dari TIA dengan NPM 230840019. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan instalasi Python dan membuat kode-kode sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum melakukan pembuatan kode-kode Python tersebut, saya terlebih dahulu melakukan instalasi terhadap Python. Instalasi dapat dilakukan dengan mencarinya di Google Chrome dengan kode pencarian Python, idle Python, dan melakukan download pada halaman website ini. Berhubung karena saya sudah mendownloadnya, yaitu ini. Jadi saya tinggal melakukan pemrograman pada file ini. Saya bisa melakukan pemrogramannya dengan membuat file baru, itu klik new file, dan saya mencoba untuk melakukan print. Hello, hello, nanti di koma, dan melakukan run. Sebelum melakukan run itu, di sini harus menyimpan terlebih dahulu. Saya pilih penyimpanannya di sini dengan nama filenya hello, simpan. Nah, maka akan langsung terprint seperti ini. Namun idle cell ini bisa digunakan juga untuk melakukan pemrograman sederhana. Namun saya lebih suka menggunakan text editor Pro VS Code, karena di text editor VS Code sendiri itu lebih komplit dan uh, navigasi serta tampilan VS Code sendiri lebih nyaman untuk saya sendiri. Baiklah, saya akan menggunakan VS Code untuk melakukan pemrograman Python yang akan saya lakukan pada video kali ini. Pada beginilah halaman awal setelah membuka VS Code. Saya melakukan open folder dan memilih folder yang akan saya gunakan untuk menyimpan file yang akan saya buat dalam video kali ini. Oke, untuk menambahkan file baru, sebelumnya ini adalah kode yang saya buat tadi yang menggunakan idle. Saya akan coba merunnya di sini. Nah, tampilan runnya seperti ini. Hello world. Kemudian saya akan membuat file baru untuk mencoba menambahkan file baru. Saya akan membuat namanya operasi. Tidak lupa untuk di VS Code ini saya menambahkan titik.py. Py itu untuk menyimpulkan melambangkan Python. Jika tidak py, misalnya kita ingin membuat CSS, nah maka file tersebut akan bertipe CSS. Pada kali ini saya membuat kodenya Python, maka saya akan membuat kodenya .py. Saya akan membuat kode untuk melakukan penjumlahan. Misalnya P ini kita gunakan sebagai variabel. P sama dengan 10. Artinya di sini 10 itu nilainya disimpan oleh P. Misalnya kita bikin 8. Nilai 8 tersebut tadi yang ini akan disimpan oleh U. Jadi U itu memiliki nilai 8. Jadi kita coba untuk melakukan print print U, koma, outputnya 8, karena nilai U tadi menyimpan nilai 8, angka 8. Jadi saat melakukan print terhadap U, maka yang ditampilkan adalah angka 8. Sebaliknya jika kita bikin P, maka akan menampilkan nilai 10. Coba melakukan penjumlahan berdasarkan variabel tersebut. Kita tambahkan U, akan mendapatkan nilai 18.
Misalnya kita melakukan pengurangan, kurang P, hasilnya 8. Bagaimana jika kita mengurangkan dengan variabel yang kita tidak definisikan seperti P dan U ini? Misalnya kita bikin kurang U, tentu saja error karena variabel O tersebut tidak didefinisikan dan tidak ada nilai yang disimpan pada O. Kalau kita buat O sama dengan string P tambah U, apa yang akan terjadi? Error juga, karena O yang kita bikin di sini itu merupakan penjumlahan atau operasi, sedangkan di sini bertipe string, sehingga kita tidak bisa menambahkan string ke dalam sebuah operasi string O. Maka dia akan melakukan print terhadap P tambah U, tapi dia bertipe string, sehingga dia tidak mengambil nilai yang ada di sini, tapi hanya nilai pada O karena dia bertipe string. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan pendefinisian. Contohnya seperti ini. Def persegi panjang. Dalam kurung P kali L. Nah, kita melakukan di sini pendefinisian. Kita melakukan pendefinisian terhadap nilai variabel persegi panjang yang menyimpan nilai P dan L. Jadi kita bikin contohnya return P dikali L, karena rumus untuk melakukan operasi persegi panjang sendiri adalah P kali L. Return di sini untuk mengembalikan nilai P kali L ini terhadap variabel persegi panjang, sehingga jika kita melakukan print variabel tadi kita buat dalam kurung persegi panjang. Tidak lupa kita membuat nilai yang posisinya harus sama seperti variabel yang nilai-nilai yang ingin kita masukkan tadi. Misalnya P panjangnya itu adalah 10, lebarnya itu adalah 6. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan panjangnya 10, tapi di sini kita tulis 6, maka nilai panjang yang kita harapkan itu tidak sesuai, karena nilai panjang yang akan tereksekusi itu 6 bukan 10, karena perbedaan urutan dari nilai yang ada di persegi panjang ini. Jadi saya akan mencoba melakukan run terhadap program ini. Nah, hasilnya akan menampilkan 60. Bagaimana jika kita menginginkan nilai P ini sebenarnya 10? Sebenarnya 6, tapi kita menuliskannya di sini 10. Dan L itu kita inginkan 6, tapi kita inginkan 10, tapi kita tulisnya 6. Bagaimana hasilnya? Ya, memang tetap 60 dikarenakan ini adalah operasi perkalian. Coba kita buat operasinya pertambahan, penjumlahan. 16. Memang sama saja sih. Kalau untuk penjumlahan perkalian memang saya rasa sama, tapi kalau untuk pengurangan itu pasti hasilnya berbeda. Ini 4, kalau kita kurangkan juga 10 minus 4, berbeda. Untuk outputnya sendiri juga pasti berbeda, dan nilai yang diambilnya juga pasti berbeda.
dikarenakan perkalian dan penjumlahan tadi, ya memang kalau kita bikin di mana saja hasilnya pasti akan tetap sama, kecuali dari pengurangan dan pembagian itu pasti menghasilkan hasil yang berbeda. 0,6 1,667. Kemudian saya akan mengambil nilai berdasarkan inputan pengguna. Kalau saya membuat operasi yang sama, mungkin kita definisikan L itu sebagai panjang, sebagai P sebagai panjang, int input, kita bikin string untuk kata-katanya kepada pengguna untuk agar pengguna tahu bahwa nilai yang ingin dimasukkannya itu persegi panjang kah atau lebar. Agar kita tidak perlu lagi mengganti-gantinya, kita menggunakan shortcut yaitu Alt plus Shift plus panah ke bawah, maka dia akan mengeprint langsung seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kodenya yang tadi karena kodenya pasti sama, hanya perbedaan pada variabelnya saja. L untuk lebar, lebar. Kemudian kita kalikan nilai P dan L tadi, kita masukkan variabel baru, kita bikin namanya P dikali L titik jadi luas persegi panjang ini akan menampung nilai P yang dikalikan dengan nilai L. Untuk membuktikannya, saya akan melakukan print terhadap nilai tersebut. Print, sebelum itu kita buat nilai luas persegi yang adalah D2. Di sini kita tambahkan koma, kemudian kita panggil variabelnya yang ini, koma luas persegi panjang. Koma kita tambahkan, misalnya kita bikin sentimeter. Kita coba run. Runnya ini di terminal, beda dengan yang tadi. Yang tadi itu hasilnya di output, karena kita tidak melakukan penginputan pada nilai yang ada pada program. Sedangkan kalau misalnya kita melakukan penginputan, maka outputnya itu bukan di sini tapi di terminal. Saya akan mencoba melakukan run terhadap program yang telah saya buat tadi sebelumnya dengan menggunakan run in the typed terminal. Sepertinya ada kendala terhadap run yang di terminal karena ini pengutipan ulang terminal. Jadi saya akan melakukan run secara otomatis saja di terminal langsung. Saya akan melakukan run dengan nama file yang ada di sini, seperti ini, python operasi.py. Oh, ada masalah di sini tadi. Saya ulangi. Masukkan nilai panjang yang ingin saya inginkan itu adalah 14. Lebar itu misalnya 10. Nah, nilai luas
persegi panjang adalah 140 cm. Jadi nilai yang ada pada ini tadi masuk ke nilai yang ada pada P dan L itu masuk ke dalam nilai luas persegi panjang. Nah, nilai luas persegi panjang ini kita panggil kembali melalui print dengan kata-kata seperti ini yang di ini string, sehingga tidak mempengaruhi nilai variabel persegi luas persegi panjang yang ada karena kita batasi dengan koma dan menambahkan sentimeter di belakang nilai persegi panjang tersebut. Nah, setelah melakukan apa tadi, saya ingin menampilkan gambar. Saya membuat Korea menampilkan gambar. Oke. Untuk menampilkan gambar ini terlebih dahulu harus mempunyai library. Jika belum mempunyainya maka bisa di-download terlebih dahulu, namun saya sudah mempunyainya, jadi saya akan melakukan pengimportan langsung terhadap mat library mat.lib.py.plt, kemudian import mat.lib.image as bin. Nah, kemudian kita akan membuat variabel untuk menyimpan gambar yang ingin kita tampilkan. Hybrid. Nah, di sini tuh kita akan menuliskan alamat dari gambar yang ingin kita tampilkan tersebut. Sebelumnya itu kita harus mencari gambarnya itu terlebih dahulu. Dari misalnya Unika Medan gambar. Nah, kita simpan gambar sebagai ini ya, maksudnya untuk mendownload gambarnya kita masukkan ke file yang tempat penyimpanan file tadi, kita berikan namanya Unika Medan, pengusaha Medan. Oke, file yang sudah download kita bisa cek di sini. Nah, file yang tadi kita cari dan kita download tadi sudah muncul di base code dari file tadi. Oke, ini kita akan memanggil alamatnya. Alamatnya itu namanya ini, nama filenya unika.jpg. Jadi salah, ini Unija bukan Unika. Jadi gambar Unika tadi ini sudah disimpan ke variabel img. Jadi kita tambah lagi untuk pemanggilannya, plt info img, variabel yang menyimpan gambar yang kita ingin tampilkan. Dan plt plt tuh, dan kita ingin menampilkannya, jadi kita harus menampilkannya di terminal. Hanya seperti ini, Python Python menampilkan gambar.py. Nah, jadi gambar yang tadi saya cari dan download sudah bisa ditampilkan melalui program yang saya buat. Oke, saya rasa sekian dari video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dadah.